Atlas tidak bergeming. Anjing gembala Jerman berusia 7 tahun itu menjejakkan kakinya dengan kuat di samping inkubator, matanya yang gelap terpaku pada bayi mungil di dalamnya. 3 perawat mencoba membujuknya pergi dengan hadiah, tarikan lembut pada rompi dinas birunya, bahkan perintah tegas dari petugas keamanan. Aku belum pernah melihatnya seperti ini, bisik Jenny. Ada yang tidak beres. Monitor menunjukkan bacaan normal untuk bayi Charlie Bennett, namun bulu kuduk Atlas berdiri. Geraman rendah bergema dari dadanya, tidak mengancam tetapi mendesak. Ketika seorang petugas akhirnya berhasil menyeretnya ke arah pintu, Atlas melepaskan diri dengan kekuatan yang mengejutkan. Berlari kembali ke inkubator, dia berdiri dengan kaki belakang di atas plastik bening dan mengeluarkan lolongan yang bergema di seluruh ruangan NICU. "Keluarkan anjing itu sekarang," teriak Dr. Harmon. Saat itulah monitor Charlie tiba-tiba menjerit hidup. Suka dan bagikan pemikiranmu di komentar, beserta kota tempatmu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Rumah sakit Northwestern Memorial berdiri dengan bangga di latar langit musim gugur Chicago, fasad kacanya memantulkan dedaunan keemasan dan merah tua dari Lincoln Park di dekatnya. Di dalam unit perawatan intensif neonatal canggih di lantai 4, awal kehidupan yang paling rapuh dirawat dengan presisi, teknologi, dan kasih sayang. Hingga 6 minggu lalu, Emma Reynolds adalah tokoh tetap di unit ini. Di usia 32 tahun, dengan 10 tahun pengabdian, Emma dikenal karena sentuhan lembutnya, kesabarannya yang tak tergoyahkan, dan penelitiannya yang tidak konvensional tentang bantuan anjing dalam perawatan neonatal. Rambut pirangnya biasanya diikat ke belakang menjadi ekor kuda yang praktis, mata hijaunya waspada di balik kacamata sederhana, dan senyum hangat yang membuat orang tua yang gugup merasa nyaman. Kolega Emma mengagumi pemikiran inovatifnya, bahkan ketika itu melampaui batas. Lalu ada Atlas, anjing gembala Jerman Emma berusia 7 tahun, yang dibedakan oleh bekas luka kecil di telinga kirinya, pengingat penyelamatannya dari penelantaran saat masih kecil. Emma telah melatihnya dengan cermat, mengembangkan program untuk mendeteksi perubahan halus dalam pola pernapasan dan pergeseran metabolisme bayi. Atlas mengenakan bandana birunya dengan cetakan kaki perak yang disulam seperti lencana kehormatan, seorang profesional dalam haknya sendiri. Di antara staf rumah sakit, Dr. Victoria Harmon menjalankan Northwestern Memorial dengan presisi militer. Di usia 58 tahun, rambut peraknya selalu ditata dalam sanggul yang sempurna. Dia percaya pada protokol, bukti ilmiah, dan menjaga reputasi bergengsi rumah sakit. Kalung mutiara yang dia kenakan setiap hari adalah satu-satunya konsesinya pada sentimentalitas, hadiah dari suaminya pada hari putra mereka lahir, 3 dekade sebelum dia meninggal karena SIDS. Aksen selatannya tetap ada meskipun 30 tahun berada di Chicago, menjadi lebih kentara saat dia stres. Jenny Miller, kepala perawat berusia 40 tahun, telah menjadi mentor dan pendukung setia Emma. Dengan rambut coklat praktis yang sekarang bergaris abu-abu dan pendekatan tanpa basa-basi terhadap politik rumah sakit, Jenny percaya pada pekerjaan Emma dengan Atlas ketika yang lain ragu. Ke dalam lingkungan ini datanglah Jessica dan Ryan Bennett, orang tua pertama untuk bayi Charlie, lahir 5 minggu prematur dengan komplikasi yang tidak terduga. Jessica, 29 tahun, dengan rambut merah kastanye dan lingkaran hitam abadi di bawah matanya, menyimpan jurnal tentang kemajuan Charlie. Ryan, 34 tahun, dengan rambut pirang berpasir, sangat mirip dengan Emma, menghabiskan setiap momen yang mungkin di rumah sakit ketika tidak bekerja sebagai insinyur perangkat lunak. Tak satu pun dari mereka yang menyadari bagaimana hidup mereka sudah terhubung oleh benang-benang tak terlihat dari sejarah DNA dan seekor anjing yang menolak untuk meninggalkan sisi bayi yang baru lahir. Kecelakaan itu terjadi pada Selasa malam yang hujan. Emma sedang mengemudi pulang setelah shift 12 jam. Pikirannya mungkin dipenuhi dengan 3 bayi kembar prematur yang telah dia bantu stabilkan dan makalah penelitian tentang deteksi medis K9 yang sedang dia selesaikan. Laporan polisi menyatakan dengan sederhana, sebuah truk menerobos lampu merah di persimpangan Michigan dan Walker. Emma tidak memiliki kesempatan untuk mengerem. Jenny menerima panggilan pada pukul 11.42 malam, bergegas ke Chicago Memorial tempat Emma telah diangkut. Pada saat dia tiba, para dokter telah menyampaikan berita itu. Emma telah tiada. Mereka mencoba operasi darurat untuk menyelamatkan janin berusia 6 minggu yang mereka temukan selama penilaian, informasi yang mengejutkan Jenny seperti pukulan fisik. Emma hamil dan belum memberitahu siapapun. Bayi itu, terlalu kecil untuk bertahan hidup di luar rahim, meninggal bersama ibunya. Seharusnya aku tahu, bisik Jenny pada dirinya sendiri di keheningan kapel rumah sakit malam itu. Seharusnya aku melihat tanda-tandanya. Di apartemen sederhana Emma, Atlas menunggu berjam-jam, terentang menjadi malam mondar-mandir,
merengek di pintu dan akhirnya berbaring di sampingnya dengan kepala di atas cakarnya. Ketika Jenny tiba keesokan paginya, kunci-kunci meraba-raba di tangannya yang gemetar. Atlas berlari melewati dia ke lorong, mencari orangnya dengan panik. Dia tidak akan kembali, sobat, kata Jenny. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berlutut di samping anjing gembala Jerman itu. Aku sangat menyesal. Hari-hari berikutnya adalah studi tentang kesedihan, baik manusia maupun anjing. Atlas menolak makanan, kehilangan kilau di matanya dan menghabiskan berjam-jam di dekat pintu atau meringkuk di sekitar jas lab Emma yang telah dibawa Jenny dari rumah sakit. Dia menjadi kurus meskipun Jenny berusaha sekuat tenaga, menurun dengan cara yang membuat dokter hewan Emma khawatir. Aku pernah melihat ini sebelumnya pada anjing pekerja dengan ikatan yang kuat, jelas Dr. Patterson. Mereka benar-benar bisa mati karena patah hati. Kita perlu memberinya tujuan lagi. Ide itu muncul selama upacara peringatan Emma, di mana staf rumah sakit berbagi cerita tentang dedikasi dan inovasinya. Dr. Michael Cooper, seorang spesialis NICU berusia 45 tahun dengan mata ramah di balik kacamata berbingkai kawat, menyebutkan pekerjaan inovatif Emma dengan Atlas. Dia membuktikan apa yang banyak dari kita duga tetapi tidak dapat mengukur, katanya, menyesuaikan dasinya yang bermotif beruang teddy kecil, ciri khasnya. Bahwa hewan dapat mendeteksi perubahan fisiologis sebelum mesin kita dapat. Kita telah kehilangan bukan hanya seorang kolega tetapi seorang pelopor. Jenny mendekati Dr. Cooper sesudahnya, Atlas berbaring lesu di kakinya. Aku pikir dia sekarat tanpa dia, katanya. Bagaimana jika kita membawanya ke rumah sakit, ke NICU? Itu adalah kehidupan mereka bersama. Dr. Cooper menggosok dagunya dengan serius. Harmon akan marah, katanya, merujuk pada direktur rumah sakit. Tapi itu mungkin menyelamatkan nyawa anak baik ini. Dan, siapa tahu, mungkin melanjutkan pekerjaan Emma juga. Mendapatkan persetujuan membutuhkan 3 pertemuan, 2 proposal formal, dan 1 permohonan yang sangat emosional dari Dr. Cooper, yang berbagi bagaimana anjing terapinya sendiri telah membantunya melewati kehilangan istrinya karena kanker 3 tahun sebelumnya. Dr. Harmon akhirnya mengalah dengan persyaratan yang ketat. 3 hari, katanya, mutiara beradu satu sama lain saat dia mengetukkan penanya di atas meja konferensi. Dia tetap berada di area staf kecuali diawasi. Tanda pertama gangguan, dia keluar. Dan Jenny, ini ada padamu. Pada hari pertama Atlas memasuki NICU sebagai pengunjung, bukan sebagai subjek penelitian, sesuatu bergeser dalam perilakunya. Telinganya tegak, posturnya tegak, dan untuk pertama kalinya sejak kematian Emma, dia menerima hadiah dari tangan Jenny. Mereka menyiapkan tempat tidur kecil untuknya di ruang istirahat staf, tetapi Atlas menghabiskan sebagian besar hari itu untuk bergerak dari stasiun ke stasiun seolah mencari sesuatu atau seseorang. Sepertinya dia memeriksa setiap bayi, Dr. Cooper mengamati, menyaksikan Atlas berhenti sebentar di samping setiap inkubator, mengendus dengan hati-hati, lalu melanjutkan. Sama seperti Emma melatihnya untuk melakukannya. Kau harus benar-benar diam. Suara Emma bergema dalam ingatan dari 3 tahun sebelumnya. Dia berdiri di ruang tamunya, mereka memainkan suara bayi dengan gangguan pernapasan. Dengarkan, Atlas, ini adalah suara yang kita cari. Anjing gembala Jerman itu duduk dengan perhatian, kepala miring, telinga ke depan dengan konsentrasi penuh. Di atas meja kopi terdapat potongan-potongan kain dengan aroma yang berbeda, napas bayi yang sehat, penanda gangguan metabolisme, indikator infeksi pernapasan. Anak baik. Emma memuji saat Atlas dengan benar mengidentifikasi sampel gangguan metabolisme, meletakkan cakarnya dengan kuat di atasnya. Ini bisa menyelamatkan nyawa suatu hari nanti. Ingatan pelatihan Atlas muncul saat dia bergerak melalui NICU hari pertama itu, mengikuti pola yang telah ditanamkan Emma padanya. Tak satu pun dari bayi yang memicu respons peringatannya hingga sore hari ketika Jessica dan Ryan Bennett tiba untuk mengunjungi putra mereka. Charlie Bennett lahir 5 minggu prematur 3 hari sebelumnya, beratnya hanya lebih dari 1,8 kg. Paru-parunya belum berkembang tetapi berfungsi dengan dukungan minimal, dan para dokter optimis tentang kemajuannya. Jessica berkunjung selama berjam-jam setiap hari, membacakan buku anak-anak dengan keras dan dengan lembut membelai jari-jari mungil putranya melalui lubang port inkubator. Ketika Atlas pertama kali mendekati stasiun Charlie, perilakunya langsung berubah. Anjing gembala Jerman itu membeku, hidungnya bekerja lembur, tubuhnya tiba-tiba tegang. Dia mengitari inkubator 2 kali, lalu duduk tepat di sampingnya. Matanya terpaku pada bayi mungil di dalamnya. Apakah ada yang salah dengannya? Tanya Jessica gugup, melirik anjing besar itu. Tidak,
Dia hanya Jenny memulai lalu berhenti, memperhatikan postur tubuh Atlas yang kaku. Dia sangat tertarik pada Charlie. Bolehkah aku? Dia menunjuk ke arah monitor. Jenny memeriksa tanda-tanda vital Charlie. Semua normal, suhu, detak jantung, kadar oksigen, tekanan darah. Semuanya tampak baik-baik saja di mesin. Namun Atlas tetap berada di tempatnya dengan kuat, menolak hadiah atau perintah untuk pindah. Emma akan tahu apa yang ingin dia katakan kepada kita, gumam Jenny. Ryan Bennett berdiri di belakang menyaksikan adegan itu terungkap. Sesuatu tentang fokus anjing yang teguh mengingatkannya pada seseorang, meskipun dia tidak dapat mengingat siapa. Dia melangkah maju, berjongkok sejajar dengan Atlas. "Hai, sobat besar," katanya lembut. "Apa yang kau lihat yang tidak kami lihat?" Atlas menoleh untuk melihat Ryan dan sesuatu dalam tatapan anjing itu membuat jantung Ryan berdebar. Mata itu sepertinya mengenalinya entah bagaimana, mencoba mengomunikasikan sesuatu yang mendesak. Momen itu pecah ketika Dr. Harmon memasuki NICU untuk putaran malam. Alisnya terangkat melihat Atlas ditempatkan di samping inkubator bayi Bennett. "Kupikir kita sepakat dia akan diawasi setiap saat," katanya, aksen selatannya lebih kentara karena ketidaksenangan. "Aku sedang mengawasinya, Dr. Harmon," jawab Jenny, menegakkan tulang punggungnya. Dia tampaknya sangat tertarik pada bayi Charlie di sini. Dr. Harmon memeriksa monitor sendiri, bibirnya mengerucut. Semuanya tampak normal. "Tolong pindahkan dia." Dia membuat orang tua gugup. Sebenarnya, Jessica menyela, mengejutkan dirinya sendiri dengan keberaniannya. "Aku merasa kehadirannya menghibur, seolah-olah dia mengawasi putra kami." Ekspresi Dr. Harmon sedikit melembut mendengar kata-kata ibu itu. Namun demikian, kita perlu menjaga protokol. Atlas perlu melanjutkan putarannya atau kembali ke area staf. Jenny mengangguk dan dengan lembut menarik tali Atlas. "Ayo, sobat, waktunya pindah." Atlas menolak untuk bergeming. Dia menjejakkan kakinya, menundukkan kepalanya, dan mengeluarkan suara antara rengekan dan geraman. "Atlas," kata Jenny lebih tegas, rasa malu mewarnai pipinya. "Ayo pergi." Ketika Atlas masih tidak mau bergerak, Dr. Cooper, yang telah mengamati dari dekat, mendekat dengan ekspresi berpikir. "Kau tahu, dalam catatan penelitian Emma, dia mendokumentasikan kasus-kasus di mana Atlas mendeteksi masalah berjam-jam sebelum terdaftar di peralatan kami." Dr. Harmon menghela napas. "Apakah kau menyarankan kita mengabaikan bacaan normal karena seekor anjing bertingkah keras kepala?" "Aku menyarankan," Dr. Cooper menjawab dengan hati-hati, "bahwa kita mengawasi Charlie lebih dekat selama beberapa jam berikutnya." "Apa salahnya dengan kewaspadaan ekstra?" Sebelum Dr. Harmon dapat menjawab, Atlas tiba-tiba berdiri, berputar 3 lingkaran di samping inkubator dan berbaring, tubuhnya menekan dudukan bergulir, matanya tidak pernah meninggalkan Charlie. 72 jam, kata Dr. Harmon, suaranya tegang. "Itu adalah berapa lama eksperimen ini berlanjut. Jika Atlas mengganggu operasi normal atau membuat pasien atau keluarga tertekan, itu akan segera berakhir. Dan aku ingin catatan, pengamatan rinci tentang perilakunya dibandingkan dengan bacaan medis. Jika kita menuruti ini, kita setidaknya mendapatkan data darinya." Dengan itu, dia menyapu NICU, meninggalkan keheningan yang tidak nyaman di belakangnya. Dia tidak sedingin yang terlihat, Dr. Cooper memberitahu keluarga Bennett dengan tenang. Dia kehilangan seorang anak karena SIDS bertahun-tahun yang lalu. Situasi ini memicu rasa sakitnya sendiri. Saat jam kunjungan malam berakhir, Jenny mencoba sekali lagi membujuk Atlas menjauh dari inkubator Charlie. Anjing itu membiarkan dirinya dituntun sejauh pintu NICU tetapi kemudian menempatkan dirinya lagi, melihat kembali ke Charlie dengan intensitas sedemikian rupa sehingga Jenny merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. "Apa yang kau ketahui, Atlas?" bisiknya. "Apa yang akan Emma lihat saat ini?" Malam itu, Atlas tidur di ruang istirahat staf hanya setelah Jenny membawakan selimut penerima dari inkubator Charlie untuk dia berbaring. Bahkan kemudian, dia merengek secara berkala, mimpinya jelas bermasalah. Di pagi hari, ketika Jenny tiba untuk shiftnya, dia menemukan Atlas sudah bangun, duduk dengan waspada di pintu ruang istirahat, menunggu untuk kembali ke pos yang ditunjuk sendiri di samping inkubator Charlie Bennett. Sesuatu dalam perilakunya telah berubah. Ada tujuan di matanya lagi, percikan anjing pekerja yang pernah dia miliki di sisi Emma. "Oke, sobat," kata Jenny, memasang tali kekangnya ke rompi dinasnya.
Mari kita lihat apa yang terjadi hari ini. Tak satu pun dari mereka yang dapat memperkirakan betapa pentingnya kehadiran Atlas, atau bagaimana keterikatan anehnya pada satu bayi baru lahir tertentu akan mengungkap rahasia yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Putaran pagi dilanjutkan dengan efisiensi tenang yang menandai Nicu Northwestern Memorial. Perawat bergerak dari inkubator ke inkubator, memeriksa tanda-tanda vital, menyesuaikan selang makanan, dan memperbarui grafik dengan notasi yang tepat. Dr. Cooper mengikuti di belakang. Kaos kaki berwarnanya hari ini menampilkan dinosaurus kecil yang mengintip di balik celana skrubnya, saat dia meninjau kemajuan setiap bayi. Atlas berjalan di samping Jenny, mempertahankan sikap profesional sampai mereka mencapai stasiun Charlie Bennett. Anjing gembala Jerman itu segera menekan dudukan inkubator, seluruh tubuhnya waspada, matanya terpaku pada bayi yang sedang tidur, masih terpaku pada Charlie kecil kita. Aku lihat, Dr. Cooper berkomentar, membungkuk untuk memeriksa bayi itu. Warna Charlie tampak bagus, dadanya yang mungil naik dan turun dengan ritme yang stabil. Semua bacaan normal, saturasi oksigen sangat baik. Dia melakukannya dengan sangat baik untuk usia 35 minggu. Jenny mengangguk tetapi matanya tetap tertuju pada Atlas. Emma selalu mengatakan kita harus mempercayai apa yang Atlas tunjukkan kepada kita, bukan hanya apa yang dikatakan mesin. Emma mengatakan banyak hal. Suara Dr. Harmon datang saat dia mendekat, papan klip di tangan, kalung mutiaranya menangkap cahaya pagi saat dia bergerak. Beberapa brilian, beberapa kurang konvensional. Atlas merengek pelan, mencakar lantai di bawah inkubator Charlie. Dia telah dilatih untuk memberitahu gangguan pernapasan dan metabolisme. Jenny menjelaskan lebih untuk keuntungan keluarga Bennett saat mereka tiba untuk kunjungan pagi daripada untuk Dr. Harmon yang telah mendengar semuanya sebelumnya. Emma bekerja dengannya selama bertahun-tahun, menggunakan sampel untuk mengajarinya mengenali tanda tangan kimia tertentu dalam napas. Jessica Bennett pindah ke inkubator, menekan telapak tangannya ke plastik bening. "Selamat pagi, sayang," bisiknya. Rambut merah kastanyenya ditarik ke belakang menjadi sanggul berantakan, lingkaran hitam di bawah matanya, bukti malam tanpa tidur. "Ibu di sini." Ryan berdiri selangkah di belakang, kopi di tangan, memperhatikan Atlas dengan intensitas penasaran. Apakah dia biasanya menjadi sangat terikat pada bayi tertentu? Tidak. Jenny mengakui, ini tidak biasa bahkan untuk Atlas. Dr. Harmon membuat catatan di papan klipnya. "Yah, monitor tidak menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Mungkin anjing itu hanya menyukai putramu." Seolah-olah dalam tantangan langsung terhadap pernyataannya, Atlas tiba-tiba berdiri, bulu kuduknya terangkat. Dia mengeluarkan gonggongan tajam, sesuatu yang sangat bertentangan dengan protokol, di nicu yang tenang dan mendorong hidungnya ke inkubator. "Atlas," Jenny menegur, malu, "tenang." Bibir Dr. Harmon menipis menjadi garis yang kencang. "Itulah tepatnya jenis gangguan yang tidak dapat kita." Kata-katanya terputus saat alarm kecil berbunyi dari monitor Charlie. Saturasi oksigen telah sedikit menurun, tidak berbahaya, tetapi terlihat. Dr. Cooper bergerak cepat ke inkubator, menyesuaikan pengaturan dan memeriksa koneksi. "Mungkin hanya sensor yang longgar," gumamnya, meskipun ekspresinya berpikir saat dia melirik Atlas. Bacaan normal segera kembali. "Lihat," kata Dr. Harmon, "kesalahan teknis." "Tidak ada yang..." Atlas menggonggong lagi, lebih mendesak kali ini. "Cukup," kata Dr. Harmon dengan tegas, "Jenny, tolong pindahkan dia sekarang." "Tunggu," Dr. Cooper menyela, mengangkat tangan. Dia memperhatikan Charlie dengan cermat. Lihat pola pernapasannya. Semua orang menoleh untuk mengamati bayi itu. Pernapasan Charlie menjadi sedikit tidak teratur, dengan jeda kecil di antara inhalasi yang belum ada sebelumnya. "Aku ingin tes gas darah," kata Dr. Cooper, sikapnya beralih ke intensitas yang terfokus. "Dan mari kita tingkatkan aliran oksigennya sedikit, sebagai tindakan pencegahan." Tangan Jessica terbang ke mulutnya. Apakah dia baik-baik saja? Apa yang terjadi? Mungkin tidak ada yang serius, Dr. Cooper meyakinkannya. Tapi aku lebih suka berhati-hati. Saat seorang perawat mengambil sampel darah kecil dari tumit Charlie, Atlas akhirnya tenang, meskipun dia tetap waspada di samping inkubator. Anjing itu memberitahu sebelum monitor kita menunjukkan perubahan apapun, Ryan mengamati dengan tenang. "Itu luar biasa." Dr. Harmon tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sedikit melembut saat dia menyaksikan proses itu. 1 jam kemudian, hasil tes darah mengkonfirmasi ketidakseimbangan metabolisme ringan,
tidak ada yang mengancam segera, tetapi sesuatu yang mungkin akan berkembang menjadi masalah jika tidak ditangani. Dr. Cooper menyesuaikan rencana perawatan Charlie sesuai dengan itu, menambahkan suplemen ke selang makanannya. "Yah," katanya, menatap Atlas dengan rasa hormat yang baru ditemukan, "aku percaya Emma akan sangat bangga sekarang." Ingatan itu datang kepada Ryan tak terduga saat dia menyaksikan Atlas menempatkan dirinya di samping inkubator Charlie untuk sore hari. Kilasan rambut pirang, tawa yang seolah muncul dari suatu tempat, suara seorang wanita muda berkata, "Kau tidak bisa melarikan diri dari masalah, Ry. Kau harus menghadapinya." Dia menggelengkan kepalanya, mencoba menempatkan fragmen itu. Sesuatu tentang postur anjing yang penuh perhatian, cara kepalanya miring saat memantau Charlie terasa menghantui akrab. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Jessica, menyentuh lengannya. "Kau tampak seperti melihat hantu." Ryan memaksakan senyum. "Hanya lelah dan memikirkan hantu, kurasa hantu keluarga." Jessica meremas tangannya. Mereka jarang berbicara tentang keluarganya, orang tua yang telah memilih keyakinan agama mereka yang ketat daripada putra mereka, saudara perempuan yang telah dia perdebatkan sebelum meninggalkan rumah pada usia 18 tahun dan mengubah namanya dari Reynolds menjadi Bennett, nama gadis ibunya. Istirahat bersih, dia menyebutnya. "Mungkin memiliki Charlie membangkitkan hal-hal lama," sarannya dengan lembut. "Itu terjadi. Aku pikir menjadi orang tua membuat kita memikirkan orang tua kita sendiri." Ryan mengangguk, tetapi matanya kembali ke Atlas. "Ya, mungkin itu saja." Dr. Harmon duduk di kantornya sore itu meninjau laporan insiden dari NICU. Dia skeptis tentang mengizinkan seekor anjing di rumah sakitnya, terutama yang terhubung dengan Emma Reynolds. Emma brilian tetapi keras kepala, terus-menerus mendorong batasan yang Dr. Harmon rasakan ada karena alasan yang baik. Dia menyentuh kalung mutiaranya dengan linglung, kebiasaan ketika dia sedang berpikir keras. Adegan dari pagi ini terputar di benaknya, Atlas memberitahu, monitor tertinggal di belakang respons cepat Cooper. Itu adalah bukti anekdot yang terbaik, tetapi tetap saja. Ketukan di pintunya mengganggu pikirannya. Jenny Miller masuk tanpa menunggu jawaban, sifat yang membuat Dr. Harmon kesal dan terkesan dalam ukuran yang sama. "Aku telah menyusun catatan observasi Atlas dari 24 jam terakhir," kata Jenny, meletakkan folder di atas meja termasuk stempel waktu peringatannya dibandingkan dengan perubahan monitor. Dr. Harmon mengangkat alis. "Itu cepat." "Aku ingin ini berhasil," Jenny menjawab, "sederhana, untuk Atlas, untuk bayi-bayi, untuk warisan Emma." Dr. Harmon membuka folder, memindai catatan yang cermat. Dia benar-benar hanya fokus pada bayi Bennett, hampir secara eksklusif. Dia melakukan putarannya. Emma melatihnya untuk memeriksa setiap stasiun, tetapi dia selalu kembali ke Charlie. Sepertinya dia telah memilih untuk mengawasinya secara khusus. Dr. Harmon bersandar di kursinya. "Kau percaya pada kapasitas ini? Hewan merasakan apa yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi kita?" "Aku telah melihatnya," kata Jenny tegas. "Bukan hanya hari ini, berkali-kali dengan Emma, dia mendokumentasikan segalanya, membangun kasus untuk pendanaan penelitian formal." Dr. Harmon mengangguk perlahan. Jendela 72 jam tetap berlaku, tetapi dia ragu-ragu. "Aku akan mengizinkan kelanjutan observasi ini di luar itu jika, dan hanya jika, tidak ada gangguan lebih lanjut seperti episode menggonggong hari ini." Wajah Jenny berubah menjadi senyuman langka. "Terima kasih, Dr. Harmon." Setelah Jenny pergi, Dr. Harmon menoleh ke jendela, melihat keluar ke cakrawala Chicago. Daun musim gugur di taman di bawahnya mengingatkannya pada Oktober yang lain 30 tahun yang lalu, ketika dia menemukan putranya masih diam dan sunyi di tempat tidurnya. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan untuk campur tangan, hanya keheningan yang menghancurkan. "Aku harap kau benar, Emma," bisiknya ke ruangan kosong. Pada malam hari, berita telah menyebar ke seluruh rumah sakit tentang prediksi luar biasa Atlas. Perawat dari departemen lain menemukan alasan untuk mengunjungi NICU, berharap untuk melihat sekilas anjing yang luar biasa itu. Atlas menangani perhatian itu dengan toleransi yang bermartabat, tidak pernah menyimpang jauh dari inkubator Charlie. "Kau menjadi selebritas," Jenny memberitahunya, menggaruk di belakang telinganya selama istirahatnya. Emma akan tertawa terbahak-bahak. Atlas merengek pelan mendengar nama Emma, meletakkan kepalanya di lutut Jenny. "Aku juga merindukannya, sobat," katanya pelan. "Setiap hari." Ketika shift malam dimulai, tantangan baru muncul.
Protokol rumah sakit menetapkan bahwa Atlas harus kembali ke ruang istirahat staf semalaman, dengan hanya kunjungan singkat yang diawasi Kenichi. Tetapi ketika Jenny mencoba membawanya pergi dari stasiun Charlie, Atlas dengan tegas menolak. Dia menjejakkan kakinya, menurunkan pusat gravitasinya, dan menjelaskan bahwa memindahkannya akan membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bersedia diterapkan oleh Jenny. 3 perawat dan seorang petugas mencoba berbagai pendekatan, hadiah, perintah, bahkan mencoba mengangkat secara fisik gembala seberat 38,5 kg itu. Semua sia-sia. Dia tidak pernah sekeras kepala ini, Jenny memberitahu Dr. Cooper, kekesalan terlihat dalam suaranya. Emma bisa membuatnya melakukan apa saja hanya dengan sepatah kata. Dr. Cooper memperhatikan kebuntuan itu dengan serius. Bacaan bayi Bennett semuanya stabil sekarang, tetapi Atlas tampaknya yakin dia perlu tinggal. Dr. Harmon akan memenggal kepalaku jika dia menghabiskan malam di NICU, Jenny khawatir. Bagaimana jika? Dr. Cooper memulai, lalu berhenti, mempertimbangkan, bagaimana jika kita menyiapkan tempat tidur sementara untuknya di samping inkubator, hanya untuk malam ini? Charlie berada di stasiun sudut jauh dari area lalu lintas utama. Kita bisa membuatnya berhasil. Jenny tampak ragu. Kau harus meminta izin Harmon. Biarkan aku mengkhawatirkan Victoria, kata Dr. Cooper dengan ketegasan yang mengejutkan. Ada sesuatu yang terjadi di sini yang belum sepenuhnya aku pahami, tetapi aku tidak bersedia untuk menolaknya. Setelah percakapan telepon singkat tetapi intens dengan Dr. Harmon, pengaturan dibuat. Tempat tidur anjing kecil ditempatkan di samping inkubator Charlie, dengan instruksi yang ketat kepada staf malam mengenai perawatan dan pengawasan Atlas. Atlas berbaring di tempat tidur dengan kepuasan yang jelas, matanya tetap terpaku pada bayi yang sedang tidur di atasnya. Jessica dan Ryan, bersiap untuk pergi malam itu, berdiri menyaksikan adegan itu dengan emosi campur aduk. Sepertinya dia telah menunjuk dirinya sendiri sebagai wali Charlie, kata Jessica pelan. Aku merasa lebih baik mengetahui dia ada di sini. Ryan mengangguk, perasaan aneh keakraban itu menariknya lagi. Aku juga. Anehnya, dia berjongkok di samping Atlas, bertemu dengan tatapan cerdas anjing itu. Kau jaga baik-baik anak kami, oke? Atlas memiringkan kepalanya, lalu meletakkan satu cakar dengan lembut di tangan Ryan, sebuah gerakan yang begitu disengaja sehingga membuat Ryan terdiam sesaat. Saat keluarga Bennett meninggalkan rumah sakit, Ryan tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang signifikan sedang terungkap, sesuatu yang melampaui perawatan medis putra mereka. Kehadiran anjing itu terasa bermakna dengan cara yang tidak bisa dia artikulasikan, seperti pesan yang belum bisa dia uraikan. Dia tidak tahu bahwa desakan Atlas untuk tetap berada di sisi Charlie akan terbukti penting sebelum malam berakhir, atau bahwa pagi akan membawa wahyu yang selamanya akan mengubah pemahamannya tentang kehilangan keluarga dan hubungan yang tidak dapat dijelaskan yang mengikat kita melintasi waktu dan ruang. Shift malam di NICU Northwestern Memorial bergerak dengan efisiensi hening para profesional yang terbiasa merawat pasien yang paling rentan. Monitor berbunyi bipelan, perawat berbicara dengan suara rendah, dan lampu di atas tetap redup untuk mensimulasikan malam hari bagi penghuni kecil inkubator. Di stasiun sudut, Atlas terus berjaga-jaga mengawasi Charlie Bennett, bangun setiap jam atau lebih untuk meregangkan tubuh, mengitari inkubator sekali, lalu kembali berbaring di tempat tidurnya sementara. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, bisik perawat Diane Rodriguez kepada rekannya saat mereka melakukan pemeriksaan pukul 2 pagi. Anjing itu tidak pernah mengalihkan pandangannya dari bayi Bennett lebih dari beberapa detik. Sepanjang malam, Jenny bilang dia juga begitu dengan Emma, jawab perawat Kevin Walsh, dengan hati-hati menyesuaikan sela makanan untuk bayi lain, benar-benar setia, mengikutinya kemana-mana. Diane melirik Atlas yang sekarang duduk tegak, telinganya tegak ke depan saat dia mengamati dada kecil Charlie naik dan turun. Menurutmu dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui? Kevin mengangkat bahu. Emma selalu bilang dia bisa mencium perubahan kimia tubuh sebelum mesin kita bisa mendeteksinya. Kedengarannya dibuat-buat bagiku. Tapi setelah pagi ini, percakapan mereka terhenti saat Atlas tiba-tiba berdiri, posturnya waspada tetapi tidak khawatir. Anjing itu berjalan ke sisi lain NICU di mana seorang bayi perempuan prematur baru saja diterima, dipindahkan dari rumah sakit yang lebih kecil 50 km jauhnya. Atlas mendekati inkubatornya, mengendus dengan hati-hati di sekeliling dasarnya, lalu duduk dan menatap Diane dengan penuh harap. Ada apa, Nak? Tanyanya, bergerak untuk memeriksa monitor pasien baru. Semuanya tampak normal untuk bayi prematur 32 minggu. Detak jantung sedikit meningkat, kadar oksigen 94%, suhu stabil. Atlas merintih pelan,
Mencakar sekali di penyangga inkubator lalu kembali ke posisinya di samping Charlie. "Haruskah kita memanggil Dr. Cooper?" tanya Kevin, mengamati perilaku anjing itu dengan rasa hormat yang baru. Diane menggigit bibirnya, mempertimbangkan. "Mari kita periksa kadar oksigen darahnya secara manual dan mungkin mengambil darah untuk tes gas. Lebih baik aman daripada menyesal." 30 menit kemudian, kehati-hatian mereka terbayar. Tes darah mengungkapkan tanda-tanda awal penyakit kuning yang belum muncul di kulit bayi atau dalam pemantauan standar. Perawatan segera dimulai, beberapa jam sebelum kondisinya akan terlihat jelas. "Kurasa Emma benar juga pada akhirnya," kata Kevin, menggelengkan kepalanya dengan takjub saat dia memperbarui catatan. Saat pemeriksaan pagi, Atlas telah menetapkan rutinitas, setiap jam dia akan membuat putaran di NICU, berhenti sebentar di setiap inkubator, kadang-kadang duduk, untuk menunjukkan kebutuhan perhatian yang lebih dekat, sebelum kembali ke posnya di samping Charlie. Staf malam telah mendokumentasikan 3 kejadian terpisah di mana perilakunya telah membawa mereka untuk menemukan masalah halus yang memerlukan intervensi. Dr. Cooper tiba untuk shiftnya dan mendapati Atlas menyelesaikan salah satu putaran ini. Gembala Jerman bergerak dengan tujuan dari satu stasiun ke stasiun lain, sementara perawat Rodriguez mengikuti dengan papan klip di tangan. "Kulihat rekan berkaki 4 kita sibuk," komentarnya, menyesuaikan kacamatanya saat dia meninjau laporan malam itu. Kaos kaki hari ini menampilkan jerapah kecil. Hadiah dari putrinya. "Dia luar biasa," Diane menegaskan. "Kami mulai mendokumentasikan setiap peringatan dan apa yang kami temukan sesudahnya. Tidak selalu jelas segera, tetapi selalu ada sesuatu, bahkan jika itu hanya sensor yang longgar atau popok basah yang perlu diganti." Dr. Cooper mengangguk dengan berpikir. Emma selalu mengatakan pelatihannya adalah tentang mengenali pola aroma yang sesuai dengan perubahan fisiologis. Aku mulai berpikir kita telah meremehkan apa artinya itu sebenarnya. Pagi hari berlanjut dengan arus kedatangan orang tua yang stabil untuk mengunjungi bayi mereka. Atlas menyambut setiap keluarga dengan pengekangan yang bermartabat, tampaknya memahami keadaan emosional yang rapuh dari orang tua Niku. Beberapa berkomentar tentang kehadirannya yang menenangkan, beberapa bahkan meminta untuk mengelusnya. Dia seperti hewan pendukung emosional dan detektif medis rumah sakit yang digabung menjadi satu, Jenny mengamati, selama istirahat tengah paginya. Dia duduk di samping Atlas di lantai dekat inkubator Charlie, berbagi sandwichnya dengan gembala itu. Emma akan sangat senang melihat ini. Dr. Harmon muncul selama pemeriksaan pagi, kalung mutiara di tempatnya, rambut perak, sempurna seperti biasa. Ekspresinya tetap netral saat dia meninjau dokumentasi malam tentang aktivitas Atlas. Korelasi ini patut diperhatikan. Dia mengakui aksen selatannya, melembutkan penilaian profesional, meskipun hampir tidak meyakinkan dari sudut pandang ilmiah. "Dengan hormat, Dr. Harmon," kata Jenny, berdiri menghadap atasannya. "Kami memiliki 9 kejadian terpisah dalam waktu kurang dari 24 jam di mana Atlas memperingatkan suatu kondisi sebelum peralatan pemantauan kami mendeteksi masalah. Itu lebih dari sekadar kebetulan." Dr. Harmon mengangkat alis. "Aku tidak mengatakan itu kebetulan, Nona Miller. Aku berkata, itu tidak meyakinkan secara ilmiah. Ada perbedaan." Dia menoleh ke Dr. Cooper. "Apa pendapatmu, Michael? Kamu telah mengamatinya paling dekat." Dr. Cooper mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. "Aku percaya kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Apakah itu deteksi aroma yang luar biasa, pengenalan pola, atau kombinasi faktor tertentu? Atlas menunjukkan kemampuan yang bisa sangat berharga dalam perawatan neonatal." Dr. Harmon membuat suara yang tidak berkomitmen, mengalihkan perhatiannya ke catatan Charlie Bennett. "Dan bagaimana pasien istimewa kita pagi ini, yang tampaknya paling dikhawatirkan Atlas?" "Stabil?" Dr. Cooper menjawab, "Ketidakseimbangan metabolisme yang kita deteksi kemarin telah normal dengan suplementasi. Semua tanda vital berada dalam parameter yang diharapkan." Seolah-olah bertentangan dengan penilaian ini, Atlas merintih pelan dari posisinya di samping inkubator. Dia masih tanpa khawatir. Jenny mencatat, monitor tidak menunjukkan kelainan. Dr. Harmon menunjuk ke tampilan. Mereka juga tidak menunjukkan kelainan kemarin pagi. Dr. Cooper mengingatkannya. Tidak sampai setelah Atlas memperingatkan. Ketegangan di udara dipecahkan oleh kedatangan Jessica dan Ryan Bennett. Jessica segera pergi ke inkubator Charlie, wajahnya berseri-seri melihat putranya. "Selamat pagi, jagoan," dia berujar, "ibu dan ayah ada di sini." Perhatian Ryan,
bagaimanapun, tertarik pada Atlas. Gembala Jerman telah bangkit untuk menyambut mereka, ekornya sedikit bergoyang. Yang paling bersemangat dia berada di sekitar siapapun kecuali Jenny. Dia tinggal di sini sepanjang malam, tanya Ryan, membungkuk untuk membiarkan Atlas mengendus tangannya. Menolak untuk pergi. Jenny menegaskan. Dia menunjuk dirinya sendiri sebagai wali pribadi Charlie. Jessica melihat antara Atlas dan putranya, ekspresinya melembut. Terima kasih, katanya kepada anjing itu, mengulurkan tangan dengan ragu-ragu untuk membelai kepalanya, karena telah menjaga anak kami. Atlas bersandar pada sentuhannya, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke inkubator, kewaspadaannya tidak pernah benar-benar mengendur. Dr. Harmon berdeham. Tuan dan Nyonya Bennett, kita perlu menjalankan beberapa tes rutin pagi ini. Tidak ada yang mengkhawatirkan, hanya pemantauan standar untuk bayi prematur. Saat tim medis pindah ke pasien berikutnya, Ryan mendapati dirinya berlama-lama di samping Atlas. Perasaan aneh keakraban itu telah kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Jenny, katanya tiba-tiba, anjing siapa Atlas awalnya? Kamu menyebut seseorang bernama Emma. Ekspresi Jenny menjadi suram. Emma Reynolds. Dia adalah perawat NICU di sini selama 10 tahun. Brilian, inovatif, bersemangat tentang peningkatan perawatan neonatal, dia sedang mengembangkan program penelitian menggunakan Atlas untuk mendeteksi masalah metabolisme dan pernapasan pada bayi baru lahir. Suaranya sedikit tercekat. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil 6 minggu lalu. Ryan merasakan dingin yang tak terduga. Reynolds, nama itu membangkitkan kenangan, meskipun itu cukup umum. Ya, Emma percaya hewan seperti Atlas dapat menjembatani kesenjangan antara teknologi kita dan perawatan intuitif. Dia baru saja mulai mendokumentasikan temuannya secara sistematis ketika Jenny berhenti, menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Atlas sangat terpukul, berhenti makan, tidak mau terlibat dengan siapapun. Itu sebabnya kami membawanya ke sini. Kami pikir berada di lingkungan yang mereka bagi mungkin membantunya pulih. Ryan mengangguk perlahan, pikirannya bekerja melalui sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Aku turut berduka atas kehilanganmu. Dia terdengar seperti orang yang luar biasa. Dia memang luar biasa, Jenny menegaskan, yang terbaik dari kita. Sepanjang hari, Atlas mempertahankan rutinitas putaran setiap jam, diikuti dengan kewaspadaan yang teguh, di stasiun Charlie. Staf NICU telah sepenuhnya menerima kehadirannya, beberapa bahkan berkonsultasi dengannya ketika pembacaan tampak kabur atau tidak jelas. Orang tua mulai meminta pendapat Atlas tentang kondisi bayi mereka, setengah bercanda, tetapi dengan arus bawa rasa hormat yang tulus untuk kemampuan yang ditunjukkan anjing itu. Pada pertengahan sore, berita tentang anjing NICU telah menyebar ke seluruh Northwestern Memorial. Staf dari departemen lain menemukan alasan untuk berkunjung dan Dr. Cooper mendapati dirinya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tentang penelitian Emma dan pelatihan Atlas. Departemen Hubungan Masyarakat Rumah Sakit mendengar cerita itu dan mendekati Dr. Harmon tentang menampilkan Atlas di buletin komunitas mereka. Tentu saja tidak, kata Dr. Harmon dengan tegas. Ini bukan atraksi sirkus. Atlas ada di sini secara sementara untuk tujuan yang sangat spesifik. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah perhatian media. Terlepas dari keberatannya, staf rumah sakit jelas telah dibagi menjadi dua kubu. Tim Atlas, yang percaya pada kemampuan anjing itu dan menganjurkan untuk memasukkannya secara permanen ke dalam tim NICU, dan para pengikut protokol, yang khawatir tentang gangguan kebersihan dan masalah tanggung jawab. Perdebatan mencapai Jenny saat dia meninjau hasil tes terbaru Charlie dengan Jessica dan Ryan. Beberapa orang tidak bisa menerima apa yang ada tepat di depan mata mereka, keluh perawat Rodriguez bergabung dengan mereka. Setelah pertukaran yang tampaknya panas dengan seorang administrator rumah sakit, anjing itu telah membuktikan nilainya 10 kali lipat dalam 2 hari. Apa yang terjadi setelah masa percobaan? Tanya Jessica, kekhawatiran tampak jelas dalam suaranya. Apakah Atlas harus pergi? Jenny menghela nafas. Itu terserah Dr. Harmon pada akhirnya, tetapi kita sedang membangun kasus yang kuat untuk kehadirannya yang berkelanjutan, terutama dengan semua dokumentasi yang telah kita kumpulkan. Ryan telah diam selama pertukaran ini, ekspresinya berpikir saat dia mengamati Atlas. Anjing itu telah mempertahankan posisinya di samping inkubator Charlie tetapi tampak lebih waspada dari biasanya, kadang-kadang merengek pelan. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Ryan. Dia tampak cemas. Jenny mengerutkan kening, bergerak untuk memeriksa monitor Charlie. Semuanya tampak normal, tapi aku sudah belajar untuk mempercayai instingnya. Dia membungkuk ke level Atlas.
Ada apa, nak? Apa yang kamu rasakan? Atlas merintih lagi, mencakar lantai di bawah inkubator. Aku akan memanggil Dr. Cooper, kata perawat Rodriguez segera, menuju pintu. Dr. Cooper tiba beberapa saat kemudian, ekspresinya serius saat dia menilai situasi. Tidak ada perubahan pada monitor, tetapi mengingat rekam jejak Atlas, dia menoleh ke Jessica dan Ryan. Dengan izin Anda, saya ingin menjalankan beberapa tes tambahan, pekerjaan darah, screening metabolisme yang lebih rinci. Tentu saja, kata Jessica cepat, tangannya menemukan tangan Ryan dan meremas dengan erat, apapun yang dibutuhkan Charlie. Saat mereka bersiap untuk mengambil darah dari tumit kecil Charlie, Atlas menjadi semakin gelisah, mondar-mandir di samping inkubator dan merengek lebih terus-menerus. Aku belum pernah melihatnya sesemangat ini, kata Jenny, kekhawatiran tampak jelas dalam suaranya. Sampel darah dilarikan ke laboratorium dengan prioritas tertinggi tetapi hasilnya akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Sementara itu, Dr. Cooper memerintahkan pemantauan manual terus-menerus dari tanda-tanda vital Charlie, tidak mau hanya bergantung pada sistem otomatis. Ketika Dr. Harmon tiba untuk pemeriksaan malam dan menemukan peningkatan aktivitas di sekitar stasiun Charlie, ekspresinya menegang. Apa yang terjadi di sini? Atlas menunjukkan perilaku stres yang signifikan yang berfokus pada Charlie, Dr. Cooper menjelaskan. Mengingat akurasinya sejauh ini, saya telah memesan pengujian komprehensif berdasarkan perilaku anjing saja, tanpa indikasi klinis. Suara Dr. Harmon sedikit meningkat, aksennya menjadi lebih jelas. Berdasarkan pola deteksi dini yang akurat yang didokumentasikan, Dr. Cooper mengoreksi dengan tegas, saya lebih suka terlalu berhati-hati daripada melewatkan sesuatu yang penting. Sebelum Dr. Harmon dapat menanggapi, seorang teknisi tiba dengan hasil tes Charlie. Dr. Cooper meninjau mereka dengan cepat, ekspresinya beralih dari khawatir ke kebingungan. Semuanya normal, katanya, terdengar bingung, gas darah, elektrolit, kadar glukosa semuanya dalam parameter yang diharapkan. Dr. Harmon tidak cukup menyeringai, tetapi ekspresinya menyampaikan pembenaran. Mungkin bahkan anjing yang luar biasa memiliki batasan mereka. Atlas, bagaimanapun, tetap gelisah, sekarang berdiri dengan kaki depannya di tepi penyangga bergulir inkubator sedekat mungkin dengan Charlie tanpa menyentuh peralatan. Aku tidak mengerti, gumam Jenny. Dia tidak pernah salah sebelumnya. Ryan melangkah lebih dekat ke Atlas, mempelajari perilaku anjing itu. Sepertinya dia mencoba memberitahu kita sesuatu yang spesifik, dia mengamati, bukan hanya ada sesuatu yang salah, tetapi sesuatu yang khusus. Jessica pindah ke inkubator Charlie, insting keibuannya dalam keadaan siaga tinggi meskipun hasil tes normal. Dia mengamati bentuk kecil putranya, dadanya naik dan turun secara ritmis. Ryan, yang berdiri bersama Jessica tepat di luar lingkaran para profesional medis, teringat sesuatu. Adikku memiliki semacam komplikasi dengan kondisinya, sesuatu yang langka, yang membuatnya lebih parah. Orang tua kami harus melakukan pemantauan khusus di rumah. Dr. Cooper mendongak dengan tajam. Sebuah varian yang dapat menjelaskan perkembangan yang cepat. Dia berbalik ke seorang perawat. Bawa catatan medis Emma Reynolds sekarang. Dia adalah pasien di sini? Tanya perawat itu dengan bingung. Tidak, seorang karyawan, Dr. Cooper menjelaskan. Tapi dia pasti memiliki informasi medis yang tercatat. Kita perlu tahu persis varian mecat apa yang dia miliki. Di ruang staf, Atlas telah berkembang dari merengek menjadi melolong, suara sedih dan putus asa yang terdengar di koridor. Staf rumah sakit berhenti dari tugas mereka, melihat ke arah sumber kesusahan itu. Jenny duduk di samping anjing yang putus asa itu, kecemasannya sendiri meningkat. Aku tahu, nak, aku tahu kamu ingin membantu. Pintu ke ruang istirahat terbuka dan Dr. Harmon muncul, wajahnya tegang karena khawatir. Kita membutuhkan Atlas, katanya sederhana. Kondisi Charlie kritis dan kita kehilangan sesuatu. Jika Emma melatih Atlas untuk mendeteksi varian mecat, dia mungkin menjadi kesempatan terbaik kita untuk memahami apa yang sedang kita hadapi. Jenny tidak ragu, memasang tali Atlas dan mengikuti Dr. Harmon kembali ke nicu. Hampir berlari, Atlas melonjak ke depan, menarik mereka berdua menuju stasiun Charlie dengan tekad yang kuat. Pemandangan yang menyambut mereka sangat mengerikan. Charlie sekarang dikelilingi oleh peralatan tambahan, tubuh kecilnya terhubung ke beberapa monitor dan jalur infus. Warnanya memburuk dan tim medis bekerja dengan intensitas yang terfokus. Ritme jantung menjadi tidak stabil, seorang perawat melaporkan dengan suara tegang. Kita perlu bersiap untuk dukungan pernapasan,
Dokter Cooper memerintahkan. Siapkan alat intubasi. Atlas melepaskan diri dari pegangan Jenny, mendorong melewati tim medis untuk mencapai sisi Charlie. Alih-alih menggonggong atau mencakar inkubator, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia berlari ke kereta obat terdekat dan berdiri di depannya, menggonggong sekali dengan jelas. Dokter Cooper mengikuti dengan bingung. Apa yang dia lakukan? Atlas menggonggong lagi dengan lebih mendesak, lalu mencakar laci bagian bawah kereta. Dia ingin kita memeriksa obat-obatan, Jenny menafsirkan, bergerak ke kereta. Emma melatihnya untuk menunjukkan perawatan khusus untuk kondisi yang berbeda. Dr. Harmon bergabung dengan mereka, mengawasi saat Jenny membuka laci. Atlas menunjukkan di dalamnya ada obat-obatan darurat yang diatur berdasarkan jenisnya. Yang mana, Atlas? Jenny bertanya, suaranya stabil meskipun tegang. Atlas mencakar laci lagi, lalu berputar sekali dan duduk, matanya tertuju pada bagian tertentu dari laci. Dokter Cooper berjongkok untuk melihat apa yang ditunjukkan anjing itu. Suplemen karnitin, katanya terkejut. Itu digunakan untuk gangguan metabolisme tertentu, tetapi kita sudah memulai perawatan standar untuk Mechat. Seorang teknisi mendekat dengan tablet. Dokter Cooper, saya punya berkas medis Emma Reynolds. Dia memiliki varian langka MKD, yang diperumit oleh defisiensi transportasi karnitin. Ini adalah gangguan metabolisme ganda. Sangat langka. Mata Dokter Cooper membelalak. Itu dia. Atlas tidak hanya memberitahu tentang MKD, dia memberitahu kita bahwa Charlie memiliki kondisi kompleks yang sama dengan yang dimiliki Emma. Dia berbalik ke tim. Siapkan suplemen karnitin dosis tinggi segera, selain glukosa dan dukungan lainnya. Saat tim medis bergegas untuk menyesuaikan perawatan Charlie, Ryan melangkah maju, wajahnya pucat. Ini genetik, bukan? Dari keluarga kita? Dokter Cooper mengangguk dengan muram. Kemungkinan besar kombinasi gangguan ini sangat langka. Peluang Anda dan Jessica membawa gen untuk kedua kondisi akan sangat astronomis. Ini hampir pasti varian yang sama dengan yang dimiliki saudara perempuan Anda. Jessica bergabung dengan Ryan, tangannya menemukan tangannya. Anjing adikmu baru saja menunjukkan kepada kita bagaimana menyelamatkan putra kita, bisiknya. Emma masih membantu kita bahkan sekarang. Obat itu diberikan dan ruangan menjadi sunyi senyap saat mereka menunggu untuk melihat respons Charlie. Atlas kembali ke posisinya di samping inkubator, mengawasi dengan saksama, kegelisahannya sebelumnya digantikan oleh kewaspadaan yang waspada. Menit-menit berlalu seperti berjam-jam. Kemudian, secara bertahap, monitor Charlie mulai menunjukkan peningkatan. Pertama, kadar oksigen darahnya, lalu detak jantungnya, menjadi stabil. Ini berhasil, Dokter Cooper menegaskan, kelegaan terlihat dalam suaranya. Penanda metabolismenya merespons perawatan. Dokter Harmon meletakkan tangan di kepala Atlas, sebuah gerakan hormat yang tidak terpikirkan beberapa hari sebelumnya. Luar biasa, gumamnya, sungguh luar biasa. Saat krisis mereda dan kondisi Charlie stabil, Ryan mendapati dirinya berada di samping Atlas, berlutut untuk bertemu anjing itu pada ketinggian mata. Kamu tahu, katanya lembut. Kamu tahu dia memiliki kondisi Emma. Kamu sudah mencoba memberitahu kami selama ini. Atlas memiringkan kepalanya, mata cerdasnya tampak menyampaikan pemahaman di luar kata-kata. Dia meletakkan satu kaki dengan lembut di lutut Ryan, gerakan yang sama yang dia lakukan sebelumnya, sekarang diisi dengan makna baru. Terima kasih, bisik Ryan, suaranya pecah. Karena melanjutkan pekerjaannya, karena menyelamatkan putraku. Pada saat itu, saat para profesional medis melanjutkan pekerjaan mereka di belakangnya dan istrinya menyaksikan dengan air mata di matanya, Ryan merasakan hubungan dengan saudara perempuannya yang telah lama hilang yang melampaui kematian itu sendiri. Sebuah hadiah terakhir yang disampaikan melalui anjing luar biasa yang menolak untuk meninggalkan sisi keponakannya. Jam-jam setelah krisis Charlie berlalu dalam kebingungan konsultasi medis, tes tambahan, dan pemantauan hati-hati. Menjelang malam, kondisi bayi itu telah stabil sepenuhnya. Warnanya kembali normal, tanda-tanda vitalnya stabil di bawah protokol perawatan baru. Staf NICU bergerak dengan efisiensi yang tenang di sekelilingnya. Suasananya adalah kelelahan yang lega setelah intensitas keadaan darurat. Melalui semua itu, Atlas tetap di posisinya, meninggalkan sisi Charlie hanya untuk istirahat singkat yang diperlukan, selalu kembali untuk melanjutkan pengawasannya yang waspada. Anjing gembala Jerman itu telah menjadi kehadiran yang diterima di unit,
Gangguan sebelumnya dilupakan mengingat peran pentingnya dalam diagnosis dan perawatan Charlie. Ryan duduk di kursi di samping inkubator, mengawasi putranya bernapas, setiap naik turun kecil di dada bayi itu, sebuah keajaiban yang tidak akan pernah lagi dia anggap remeh. Jessica akhirnya diyakinkan untuk pergi ke kafetaria rumah sakit untuk makan, ditemani oleh Jenny yang menolak untuk pergi sampai dia yakin Charlie dan Atlas stabil. Dalam keheningan relatif, pikiran Ryan kembali ke Emma, saudara perempuannya, bibi Charlie, orang kesayangan Atlas. 16 tahun kesunyian membentang di antara kata-kata terakhir mereka yang marah, 16 tahun yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Aku berumur 19 tahun, katanya lembut kepada Atlas, yang menoleh mendengar suara Ryan. Hanya seorang anak kecil yang marah pada dunia, pada orang tua kita, pada fokus konstan pada kondisi Emma, ingatan itu muncul dengan sendirinya, tajam dan jelas, meskipun waktu telah berlalu. Dapur keluarga Reynolds, panas musim panas menekan melalui jendela yang terbuka, wajah khawatir ibunya saat dia mengemas obat Emma untuk kuliah. Kamu punya cukup persediaan untuk bulan pertama, Margaret Reynolds khawatir, memeriksa wadah berlabel untuk ketiga kalinya. Dan kamu akan langsung pergi ke pusat kesehatan universitas ketika kamu tiba untuk mengatur jadwal pemantauan kamu. Emma, 18 tahun dan berseri-seri dengan kegembiraan tentang memulai pramed di Northwestern, mengangguk sabar. Ya, Bu, aku sudah mengatur semuanya. Teman sekamarku tahu tentang kondisiku dan aku sudah menghubungi kantor layanan disabilitas. Ayah mereka masuk membawa kotak barang-barang Emma lainnya untuk dimuat ke dalam mobil. Yang penting adalah kamu menjaga dirimu sendiri, katanya dengan suara parau karena emosi yang jarang dia tunjukkan. Studi kamu menjadi nomor 2 setelah kesehatan kamu. Ryan telah memperhatikan dari ambang pintu, kebencian menumpuk di dadanya. Pada usia 19 tahun, dia telah bekerja di garasi lokal selama setahun sejak lulus sekolah menengah, menabung untuk kelas kuliah komunitas, sementara orang tuanya memfokuskan semua sumber daya mereka pada pendidikan Emma. Bagaimana dengan kelas Ryan musim gugur ini? Emma bertanya, selalu yang pertama memperhatikan ketika dia merasa diabaikan. Apakah kamu sudah siap dengan pendaftaran? RY? RY, nama panggilan masa kecil, membuatnya kesal hari itu. Pengingat lain bahwa orang tuanya masih melihatnya sebagai anak sehat yang tidak membutuhkan perhatian, sementara Emma membutuhkan perawatan dan perhatian yang konstan. Jangan khawatir tentang aku, jawabnya lebih tajam dari yang dia maksudkan. Aku sudah terbiasa mencari tahu sendiri. Ibunya mendongak, rasa sakit melintas di wajahnya. Ryan, itu tidak adil. Kami selalu, apa? Frustrasi bertahun-tahun telah mendidih. Selalu memastikan kebutuhan Emma didahulukan, selalu fokus pada kesehatannya, masa depannya, segalanya. Ryan, ayahnya menegur, kamu tahu kondisi adikmu membutuhkan perhatian khusus. Aku tahu itu. Aku mungkin juga tidak ada di keluarga ini, balasnya. Aku hanya anak sehat yang tidak membutuhkan janji dokter dan diet khusus dan pemantauan konstan. Emma melangkah ke arahnya, ekspresinya kesakitan. Itu tidak benar, Ryan. Ibu dan ayah mencintaimu sama seperti. Simpan saja, dia menyela. Aku akan keluar dari sini. Mendapatkan persetujuan untuk magang di Seattle. Aku akan pergi minggu depan. Kejutan di wajah mereka memberinya kepuasan sesaat, dengan cepat digantikan oleh rasa bersalah atas air mata Emma. Kamu tidak bisa lari dari masalah. RY, katanya, suaranya pecah. Kamu harus menghadapinya. Kita adalah keluarga. Tidak lagi, jawabnya, kata-kata itu memotong dapur seperti kaca. Aku sudah selesai menjadi renungan di keluarga ini. Dia berjalan keluar, mengabaikan permohonan ibunya untuk kembali dan membicarakan semuanya. 2 hari kemudian dia pergi ke Seattle hanya dengan tas pakaian dan kotak alatnya, mengubah nama belakangnya menjadi Bennett, nama gadis ibunya, dan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Reynolds. Atlas merengek pelan, membawa Ryan kembali ke masa kini. Anjing itu telah bergerak lebih dekat, meletakkan kepalanya di lutut Ryan seolah merasakan kesusahannya. Aku bahkan tidak pernah meneleponnya, Ryan mengaku, suaranya hampir tidak terdengar di nicu yang sunyi. Tidak untuk ulang tahun, tidak untuk hari libur. Tidak ada apa-apa. Aku begitu bertekad untuk membuktikan aku bisa berhasil sendiri, begitu keras kepala tentang tidak membutuhkan keluargaku, dia menelan ludah. Dan sekarang dia pergi dan yang aku miliki hanyalah penyesalan. Dr. Harmon mendekat dengan tenang, papan klipnya terselip di bawah satu lengan. Tuan Bennett, katanya,
Aksen selatannya lebih lembut daripada yang pernah dia dengar. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kami telah mengkonfirmasi diagnosisnya. Charlie memiliki kombinasi gangguan langka yang sama dengan yang dimiliki saudara perempuan Anda, defisiensi mecat yang diperumit oleh defisiensi transportasi karnitin. Ryan mengangguk, tidak mempercayai dirinya untuk berbicara. Ini sangat langka. Dr. Harmon melanjutkan, pengujian genetik menunjukkan dia mewarisi varian gen MAT dari Anda dan defisiensi transportasi karnitin dari istri Anda. Penelitian saudara perempuan Anda, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati, sangat pribadi. Dia bekerja untuk meningkatkan deteksi dan pengobatan untuk kondisi yang dia jalani. Dan sekarang penelitian itu telah menyelamatkan putraku, kata Ryan, suaranya pecah. Putra yang tidak pernah dia tahu keberadaannya, keponakan yang tidak pernah dia temui. Dr. Harmon meletakkan tangan sebentar di bahu Ryan, sebuah gerakan yang sangat manusiawi dari dokter yang biasanya formal. Saudara perempuan Anda membuat perbedaan, Tuan Bennett. Pekerjaannya dengan Atlas menciptakan sistem deteksi yang tidak dapat ditandingi oleh teknologi kami. Dia mungkin telah pergi, tetapi warisannya berlanjut. Setelah Dr. Harmon pergi, Jessica kembali, tampak sedikit lebih baik setelah makan dan minum sesuatu. Dia duduk di samping Ryan, memegang tangannya. Jenny memberitahuku lebih banyak tentang Emma, katanya lembut. Dia menunjukkan foto-foto padaku. Jessica merogoh sakunya dan mengeluarkan teleponnya, membuka foto yang telah dikirim Jenny padanya. Lihat. Ryan mendapati dirinya menatap gambar Emma, saudara perempuannya, sebagai orang dewasa, rambut pirangnya diikat ekor kuda, tertawa bersama Atlas di sampingnya di apa yang tampaknya menjadi taman. Dia tampak bahagia, percaya diri, cantik, seorang wanita yang tidak pernah dia beri kesempatan untuk mengenal. Dia terlihat seperti kamu, Jessica mengamati, senyum yang sama, mata yang sama. Ryan hanya bisa mengangguk, air mata mengancam lagi. Jenny mengatakan Emma tidak pernah menikah, tidak pernah memiliki anak sendiri, tetapi dia dicintai di sini, Ryan, oleh rekan-rekannya, oleh pasiennya dan keluarga mereka, oleh Atlas. Jessica meremas tangannya. Dia membangun kehidupan yang baik tanpa aku di dalamnya. Ryan mengucapkan kata-kata itu berat dengan penyesalan. Tapi dia ada dalam kehidupan Charlie sekarang. Jessica membalas dengan lembut, penelitiannya, anjingnya, warisannya. Mereka menyelamatkan putra kita. Dia adalah bagian dari kisah keluarga kita selamanya. Atlas mengubah posisinya, bergerak untuk duduk di antara mereka, kehadirannya yang hangat, hubungan hidup dengan Emma. Anjing gembala Jerman itu melihat dari Ryan ke Charlie dan kembali lagi. Mata cerdasnya tampak menyampaikan pemahaman tentang emosi rumit yang memenuhi ruang di antara mereka. Aku ingin tahu apakah dia pernah mencoba menemukanku, Ryan berbisik, pertanyaan yang menghantuinya sejak penemuan. Saya pikir Anda akan menemukan jawaban untuk itu, Jessica menjawab, ketika Anda siap untuk menghadapinya. Ryan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Atlas, merasakan bulu lembut di bawah jari-jarinya, hubungan nyata dengan saudara perempuannya. Aku siap sekarang, katanya pelan. Aku perlu tahu segalanya. Cahaya pagi menyaring melalui jendela nicu, memancarkan sinar lembut ke seluruh ruangan tempat Charlie Bennett melanjutkan pemulihannya yang luar biasa. Malam telah berlalu dengan tenang. Setiap jam membawa peningkatan bacaan dan tanda-tanda vital yang lebih kuat. Atlas telah mempertahankan pengawasannya, kadang-kadang tertidur, tetapi selalu waspada terhadap setiap perubahan dalam kondisi Charlie. Ryan akhirnya diyakinkan untuk pulang untuk mandi dan berganti pakaian, meninggalkan Jessica tertidur di kursi malas di samping inkubator Charlie. Dia berjanji untuk segera kembali. Keengganannya untuk pergi terlihat dari pandangan sekilasnya kembali pada putranya dan anjing yang telah menyelamatkannya. Jenny tiba untuk shift paginya, berhenti di stasiun perawat untuk meninjau laporan malam sebelum mendekati stasiun Charlie. Wajahnya menunjukkan ketegangan beberapa hari terakhir, tetapi juga kepuasan yang tenang saat dia mencatat kondisi bayi yang membaik. Kamu melakukannya dengan baik, Atlas, gumamnya, berjongkok untuk mengacak-acak telinga gembala. Emma akan sangat bangga. Mendengar nama Emma disebut, ekor Atlas berdebam sekali di lantai, matanya waspada dan penuh harapan. Aku tahu, sobat, aku juga merindukannya. Jenny berdiri, memeriksa monitor Charlie. Dengan defisiensi latihannya, angkanya terlihat bagus pagi ini. Protokol perawatannya bekerja dengan sempurna. Jessica bergerak di kursi malas, berkedip mengantuk. Ada perubahan? Semua positif, Jenny meyakinkannya. Dokter Cooper akan segera melakukan kunjungan,
Tetapi saya berharap dia akan sangat senang dengan kemajuan Charlie. Jessica mengangguk, kelegaan terlihat dalam ekspresinya saat dia mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat putranya. Terima kasih, Jenny, untuk segalanya. Karena membawa Atlas ke sini, karena mempercayai apa yang dia coba katakan kepada kami. Senyum Jenny diwarnai dengan kesedihan. Emma selalu percaya hewan memiliki wawasan yang tidak dapat kita akses dengan teknologi kita. Aku hanya berharap dia bisa melihat betapa benarnya dia. Percakapan itu berhenti ketika Dr. Harmon memasuki Nicu. Kalung mutiara hari ini, dilengkapi dengan pin perak kecil di kerahnya, sesuatu yang belum diperhatikan Jessica sebelumnya. Selamat pagi, Dr. Harmon menyapa mereka, formalitasnya yang biasa sedikit melunak. Saya telah meninjau grafik semalam Charlie. Responsnya terhadap perawatan sangat baik. Kapan kita bisa membawanya pulang? Jessica menanyakan pertanyaan terpenting dalam pikiran setiap orang tua Nicu. Itu tergantung pada beberapa faktor, Dr. Harmon menjawab dengan hati-hati. Kondisi Charlie membutuhkan pemantauan khusus dan jadwal makan yang dikelola dengan hati-hati. Kita perlu memastikan Anda dan Tuan Bennett terlatih penuh dalam perawatannya sebelum dipulangkan. Dia melirik Atlas yang telah bangkit untuk duduk dengan perhatian selama pemeriksaannya terhadap Charlie. Meskipun saya menduga Anda sudah memiliki sistem pemantauan yang sangat baik. Komentar itu, hampir lelucon, dari direktur yang serius itu mengejutkan Jessica dan Jenny. Sebenarnya, Dr. Harmon melanjutkan, aksen selatannya menjadi lebih jelas, seperti yang sering terjadi ketika dia membahas masalah pribadi. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang Atlas dan program hewan terapi rumah sakit ke depannya. Jenny sedikit menegang. Apakah ada keluhan? Sebaliknya, kata Dr. Harmon, menyesuaikan kacamatanya. Dewa Rumah Sakit telah meminta proposal formal untuk memperluas program hewan terapi kami dengan fokus khusus pada pelatihan deteksi medis. Dia berdeham. Mereka telah menyarankan untuk menamakannya sesuai nama Emma. Pengumuman tak terduga itu membuat Jenny terdiam sesaat. Jessica mengulurkan tangan untuk membelai kepala Atlas, matanya berlinang air mata. Pekerjaan Emma layak mendapat pengakuan. Dr. Harmon melanjutkan, apa yang ditunjukkan Atlas minggu ini melampaui manfaat hewan terapi yang khas. Ini mewakili potensi kemajuan dalam pemantauan neonatal yang dapat bermanfaat bagi banyak anak. Jenny akhirnya menemukan suaranya. Emma akan sangat senang. Dia selalu percaya kemampuan Atlas dapat diajarkan kepada anjing lain, bahwa program pelatihan yang tepat dapat menciptakan standar perawatan baru. Dr. Harmon mengangguk. Saya telah meminta arsiparis rumah sakit untuk mengumpulkan semua catatan penelitian dan dokumentasi Emma. Saya ingin Anda membantu meninjaunya, Jenny, untuk memahami cakupan penuh pekerjaannya. Saat mereka membahas aspek praktis dari program yang diusulkan, Ryan kembali, rambutnya masih basah dari mandinya, membawa kotak kardus yang dia letakkan dengan hati-hati di lantai dekat kursi Jessica. Apa itu? Jessica bertanya, memperhatikan ekspresinya yang serius. Jurnal Emma, jawab Ryan pelan. Jenny memberitahuku di mana Emma tinggal. Nyonya tanahnya masih menyimpan barang-barangnya di gudang. Dia menelan ludah. Dia mengenali namaku, kata Emma pernah menyebutkan memiliki seorang saudara laki-laki bernama Ryan. Jenny bergerak lebih dekat, ekspresinya melembut. Emma tidak pernah berhenti berharap kamu akan terhubung kembali suatu hari nanti. Dia kadang-kadang berbicara tentangmu. Tangan Ryan sedikit gemetar saat dia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa jurnal bersampul kulit yang diberi label rapi berdasarkan tanggal, bersama dengan foto-foto dan kenang-kenangan pribadi. Atlas mendekat, mengendus kotak itu dengan minat yang jelas, ekornya bergoyang perlahan sebagai pengakuan atas aroma Emma. Aku tidak yakin aku harus mengambil ini, Ryan mengakui, tetapi nyonya tanahnya bersikeras Emma pasti ingin aku memilikinya. Dr. Harmon permisi, dengan bijaksana, menyebutkan kunjungan di unit lain, meninggalkan mereka bertiga plus Atlas dengan sisa-sisa nyata dari kehidupan Emma. Ryan mengangkat jurnal terbaru, membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan Emma memenuhi halaman-halaman itu, catatan rapi dan tepat tentang penelitiannya dengan Atlas, diselingi dengan refleksi yang lebih pribadi. 15 Mei, Ryan membaca dengan keras, suaranya tidak stabil. Atlas mengidentifikasi pergeseran metabolisme pasien B 3 jam sebelum tes darah mengkonfirmasinya. Pelatihan kekhususan terbukti efektif. Penanda aroma untuk kombinasi MCX cukup berbeda baginya untuk membedakannya dari mecat standar. Dia membalik halaman, lalu berhenti, menahan napas.
Catatan pribadi, melihat iklan Reynolds Pharmaceuticals lain hari ini selalu membuatku memikirkan Ryan. Kantor Chicago mereka hanya 10 blok dari rumah sakit. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah dia mungkin bekerja di sana, jika kita mungkin berpapasan di jalan tanpa menyadarinya. 16 tahun terlalu lama. Aku harus mencoba lagi untuk menemukannya. Jessica menyentuh lengannya dengan lembut. Dia mencarimu. Ryan mengangguk, tidak bisa berbicara sesaat. Dia dengan hati-hati menyisihkan jurnal dan meraih lebih dalam ke dalam kotak, mengeluarkan folder berlabel keluarga. Di dalamnya terdapat foto-foto, foto keluarga lama dari masa kecil mereka, foto sekolah, pertemuan liburan, tetapi juga item yang lebih baru, cetakan pencarian media sosial, salinan artikel surat kabar Seattle yang menyebutkan seorang Ryan Bennett yang telah memenangkan penghargaan pengembangan perangkat lunak regional, catatan tentang berbagai Ryan Bennett di seluruh negeri. Dia melacakku selama bertahun-tahun, bisik Ryan. Jenny mengangguk. Dia menyewa penyelidik pribadi sekitar 2 tahun yang lalu. Emma gigih. Dia percaya hubungan keluarga layak diperjuangkan, tidak peduli berapa banyak waktu yang telah berlalu. Ryan menatap bukti upaya saudara perempuannya yang bertekad untuk menemukannya, emosi berkecamuk di wajahnya. Apakah dia tahu? Apakah dia menemukanku sebelumnya? Jenny ragu-ragu. Aku tidak tahu pasti. Dia sangat tertutup tentang beberapa hal. Tapi sekitar sebulan sebelum kecelakaan itu dia lebih bahagia daripada yang pernah kulihat dalam beberapa tahun. Dia mengatakan dia punya berita besar tetapi ingin menunggu sampai itu pasti sebelum berbagi. Atlas merengek pelan, mencakar jurnal lain di dalam kotak, yang lebih tua dengan sampul biru yang pudar. Ryan mengambilnya, membuka tempat pembatas buku telah ditempatkan. 2 November, dia membaca, terobosan. Atlas dengan benar mengidentifikasi semua 5 varian sampel dalam tes buta. Dr. Cooper telah setuju untuk membantu merancang studi formal. Ini dapat mengubah segalanya untuk bayi yang lahir dengan gangguan metabolisme seperti yang kumiliki. Mungkin suatu hari nanti itu bahkan dapat membantu anak-anakku, jika aku diberkati dengan mereka. Konselor genetik mengatakan peluangnya tidak bagus mengingat kondisiku, tetapi aku tidak pernah menjadi orang yang menerima batasan. Jessica tersentak pelan. Ryan, kamu tidak berpikir, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Dr. Cooper masuk, tablet di tangan, kaos kaki dinosaurusnya hari ini diganti dengan yang menampilkan stetoskop kartun. Selamat pagi semuanya. Dia menyapa mereka, matanya langsung tertuju pada monitor Charlie. Angka-angka yang sangat baik pagi ini, dan pejuang kecil kita terlihat lebih merah muda hari ini. Dia memperhatikan kotak dan jurnal yang tersebar di sekitar mereka, ekspresinya melunak. Ah, penelitian Emma. Saya senang Anda memiliki akses ke sana sekarang. Dia sangat teliti dalam dokumentasinya. Ryan berdiri, sesuatu dalam posturnya menunjukkan seorang pria yang mempersiapkan diri untuk berita sulit. Dr. Cooper, apakah saudara perempuan saya tahu dia hamil sebelum kecelakaan itu? Apakah itu berita besarnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, bobotnya terasa. Ekspresi Dr. Cooper berubah, belas kasih menggantikan keterikatan profesional. Ya, katanya sederhana. Emma baru saja menerima konfirmasi dari dokter kandungannya seminggu sebelum kecelakaan itu. Mengingat kondisi medisnya, kehamilan itu dianggap berisiko tinggi. Tapi dia sangat gembira, adalah kata yang akan saya gunakan. Ryan tersandar di kursinya, bagian terakhir dari teka-teki tragis itu jatuh pada tempatnya. Tidak hanya dia kehilangan saudara perempuannya, tetapi juga seorang keponakan yang tidak akan pernah dia kenal. Ada lebih banyak, Dr. Cooper melanjutkan dengan lembut. Pengujian genetik yang telah kami jalankan pada Charlie untuk mengkonfirmasi varian pasti dari gangguan gabungannya mengungkapkan sesuatu yang tidak terduga. Dia melirik Atlas, yang telah pindah untuk duduk di samping Ryan, seolah merasakan kebutuhannya akan dukungan. Penanda genetik spesifik yang dibawa Charlie identik dengan Emma. Jessica mencondongkan tubuh ke depan. Apa artinya itu? Itu berarti, Dr. Cooper menjelaskan, bahwa Charlie tidak hanya mewarisi kondisi yang sama. Dia memiliki varian genetik yang sama persis dengan yang dimiliki Emma. Ini sangat langka. Bahkan, dia ragu-ragu, memilih kata-katanya dengan hati-hati, kesamaan genetiknya cukup mencolok sehingga kami menjalankan analisis komparatif tambahan. Katakan saja, Ryan mendesak, suaranya tegang, tolong. Dr. Cooper mengangguk.
Perbandingan DNA menunjukkan bahwa Charlie bukan hanya keponakan Emma. Mereka berbagi cukup penanda genetik untuk menunjukkan hubungan yang jauh lebih dekat. Dalam istilah medis, hasilnya sangat menunjukkan bahwa Emma bukan hanya bibi Charlie, tetapi ibu kandungnya. Wahyu itu mendarat seperti pukulan fisik. Tangan Jessica terbang ke mulutnya, matanya membelalak karena terkejut. Ryan tampak membeku, tidak dapat memproses putaran terakhir ini. Bagaimana mungkin? Jessica akhirnya berhasil. Ekspresi Dr. Cooper lembut tetapi profesional. Saya tidak dapat berbicara tentang keadaan, tentu saja, tetapi dari perspektif medis bukti DNA sudah jelas. Pandangan Ryan beralih dari Dr. Cooper ke Charlie, lalu ke Atlas, yang telah menekan dirinya ke kaki Ryan sebagai isyarat kenyamanan anjing. Putranya, bisiknya. Charlie adalah putra Emma. Atlas merengek pelan, mata cerdasnya bergerak antara Ryan dan bayi itu, seolah mengkonfirmasi apa yang baru saja mereka pelajari. Anjing gembala Jerman itu tidak hanya melindungi bayi manapun. Dia telah menjaga anak orang kesayangannya, memenuhi janji terakhir yang tak terucapkan kepada Emma. Wahyu tentang orang tua Charlie memicu pusaran emosi, pertanyaan, dan keputusan. Hari-hari berikutnya membawa percakapan intens antara Ryan dan Jessica, konsultasi dengan pekerja sosial dan konselor rumah sakit, dan berjam-jam dihabiskan untuk membaca jurnal Emma untuk mencari petunjuk tentang pilihannya dan keinginannya. Jawaban muncul secara bertahap dari tulisan pribadi Emma. Tidak dapat mengandung kehamilan sendiri karena kondisi medisnya, Emma telah memilih surogasi gestasional menggunakan donor sperma anonim dengan riwayat genetik yang bersih. Jessica, yang bekerja dengan agen adopsi swasta di Idaho pada saat itu, telah dicocokkan dengan Emma melalui program yang menghubungkan pengganti dengan calon orang tua. Kedua wanita itu tidak pernah bertemu secara langsung. Pilihan Emma, jurnal mengungkapkan, untuk menjaga batasan profesional dan melindungi privasinya. Dia tidak pernah tahu. Ibu pengganti itu adalah istri dari saudaranya. Jenny terkagum-kagum saat mereka menyatukan kepingan-kepingan kebetulan yang luar biasa itu. Dan kamu juga tidak pernah tahu, ibu kandung Charlie adalah adikmu. Ryan duduk di samping inkubator Charlie, Atlas berada di kakinya, membaca setiap entry yang merinci perjalanan Emma menuju menjadi orang tua, kegembiraannya atas keberhasilan transfer embrio, pemantauan cemasnya terhadap kehamilan Jessica dari jauh melalui pembaruan AY, persiapannya untuk menjadi ibu tunggal dan, di entry terakhir, kegembiraannya yang semakin besar tentang kelahiran yang akan segera tiba, hanya beberapa minggu lagi ketika kecelakaan itu merenggut nyawanya. Dia sudah menyiapkan kamar bayi, kata Ryan dengan suara tercekat karena emosi. Dindingnya berwarna kuning dengan gambar hewan-hewan hutan. Dia sudah memilih nama Charlie, jika itu laki-laki, diambil dari nama kakek kita. Jessica, yang lebih pendiam dari biasanya saat dia memproses kebenaran tentang anak yang dikandungnya, meraih tangan Ryan. Dia memilih nama itu. Yah, nama itu cocok untuknya. Situasi hukumnya rumit tetapi jelas. Jessica adalah ibu kandung Charlie, namanya tercantum di akta kelahirannya. Dokumen adopsi yang mereka selesaikan menetapkan mereka sebagai orang tua sah Charlie. Kematian Emma sebelum kelahiran Charlie, meskipun tragis, tidak mengubah hak asuh mereka, tapi itu mengubah cara kita berpikir tentang dia, kata Jessica selama salah satu percakapan pribadi mereka di kapal rumah sakit, tentang siapa dia, dari mana dia berasal. Ryan mengangguk, matanya merah karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Dia tetap putra kita, tapi dia juga bagian dari Emma yang bertahan hidup. Satu-satunya bagian dirinya yang tersisa. Bukan satu-satunya bagian, Jessica mengoreksi dengan lembut. Ada Atlas juga, dan penelitiannya, dan sekarang kamu punya jurnalnya, kenangannya. Atlas telah menjadi sosok yang diam dan konstan selama hari-hari emosional ini, bergerak di antara inkubator Charlie dan sisi Ryan, seolah memenuhi tanggung jawab ganda kepada putra Emma dan saudara laki-laki Emma. Kewaspadaannya yang luar biasa tidak pernah goyah, meskipun tingkah lakunya telah tenang seiring kondisi Charlie yang stabil di bawah perawatan yang tepat. Pada hari kelima setelah krisis Charlie, Dr. Cooper mengumpulkan Ryan, Jessica, Jenny, dan Dr. Harmon untuk konsultasi formal tentang perawatan Charlie di masa depan. Charlie merespons dengan sangat baik terhadap perawatan, dia memulai dengan nada positif namun terukur. Penanda metabolismenya telah stabil dan perkembangan keseluruhannya tampaknya berada di jalur yang benar, meskipun ia lahir prematur. Kapan kami bisa membawanya pulang? Ryan mengajukan pertanyaan yang paling utama dalam pikiran mereka. Saya percaya Charlie akan siap untuk dipulangkan dalam minggu ini, jawab Dr. Cooper, yang memicu kelegaan dari kedua orang tuanya. Namun, kondisinya akan membutuhkan perawatan khusus.
Anda akan membutuhkan pelatihan dalam regimen pemberian makan, jadwal pengobatan, dan protokol daruratnya. Dr. Harmon maju selangkah, formalitasnya yang biasa, diperlembut oleh peristiwa beberapa hari terakhir. Northwestern Memorial ingin menawarkan dukungan komprehensif kepada Anda melalui program keluarga gangguan metabolisme baru kami. Dia berdeham, program Emma Reynolds, sebagaimana akan dikenal. Ekspresi Ryan menunjukkan keterkejutan, kemudian rasa terima kasih. Terima kasih, Emma pasti akan merasa terhormat. Selain itu, Dr. Harmon melanjutkan, kami telah membahas masa depan Atlas. Dia melirik anjing gembala Jerman yang duduk dengan penuh perhatian di samping Jenny. Biasanya hewan pelayan dengan pelatihan khususnya akan tetap berada di rumah sakit atau fasilitas medis, tetapi mengingat keadaan unik ini, Jenny melanjutkan di mana Dr. Harmon ragu-ragu. Atlas telah membentuk ikatan yang luar biasa dengan Charlie dan denganmu, Ryan. Selama bertahun-tahun saya bekerja dengan hewan terapi, saya belum pernah melihat yang seperti ini. Jessica mencondongkan tubuh ke depan, harapan terlihat jelas dalam ekspresinya. Apakah Anda menyarankan apa yang saya pikirkan? Dr. Cooper tersenyum. Kami percaya Atlas harus pulang bersama Charlie, bersama Anda. Pernyataan sederhana itu membawa air mata baru ke mata Ryan. Dia menatap Atlas, yang telah bangkit saat perubahan nada emosional dan sekarang berdiri mengawasinya dengan saksama. Apakah itu diizinkan? Ryan bertanya dengan suara yang nyaris tidak stabil. Secara hukum, maksudku. Surat wasiat Emma jelas, Jenny menjelaskan. Dia meninggalkan ketentuan untuk perawatan Atlas dengan instruksi khusus bahwa dia harus pergi ke tempat dia paling dibutuhkan dan dihargai. Mengingat apa yang telah kita saksikan beberapa hari terakhir ini, saya percaya pilihannya sudah jelas. Atlas, seolah memahami pentingnya percakapan itu, bergerak untuk meletakkan kepalanya di lutut Ryan, menatap dengan mata coklat cerdas yang tampaknya menyimpan semangat Emma di dalamnya. Akan ada dokumen, tentu saja, Dr. Harmon menambahkan, sifat praktisnya kembali muncul. Dan Anda akan membutuhkan pelatihan dalam perawatan dan perintah Atlas. Tetapi dari sudut pandang rumah sakit, kami sepenuhnya mendukung pengaturan ini. Minggu terakhir masa inap Charlie di rumah sakit berlalu dalam kesibukan persiapan, pelatihan medis untuk Ryan dan Jessica, renovasi untuk membuat rumah mereka sesuai untuk kebutuhan khusus Charlie, dan sesi dengan Jenny untuk mempelajari perintah dan persyaratan perawatan Atlas. Melalui semua itu, Atlas tetap menjadi kehadiran yang stabil yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, Emma dengan Charlie, kehilangan dengan awal yang baru. Anjing gembala Jerman itu tampaknya memahami bahwa misinya telah berevolusi. Tujuannya diperluas melampaui apa yang awalnya dilatihkan Emma kepadanya. Pada pagi hari kepulangan Charlie, sebuah upacara kecil diadakan di atrium rumah sakit. Dr. Harmon meluncurkan plakat yang mendedikasikan program deteksi metabolisme Emma Reynolds yang baru, dengan Atlas sebagai anggota K9 pendiri dan inspirasinya. Staf rumah sakit yang telah menyaksikan peristiwa luar biasa itu berkumpul untuk merayakan pemulihan Charlie dan warisan yang ditinggalkan Emma. Emma percaya pada kekuatan koneksi, kata Dr. Cooper selama pidato singkatnya, antara manusia dan hewan, antara ilmu kedokteran dan perawatan intuitif, antara anggota keluarga, bahkan ketika dipisahkan oleh waktu atau jarak. Karyanya akan terus menjalin koneksi tersebut selama bertahun-tahun yang akan datang. Ryan, memegang Charlie yang dibungkus selimut biru lembut, berdiri bersama Jessica di samping plakat yang bertuliskan nama dan foto saudara perempuannya. Atlas duduk dengan perhatian sempurna di samping mereka, bandana birunya dengan cetakan kaki perak yang baru dicuci untuk acara tersebut. Aku berharap aku bisa berterima kasih padanya, kata Ryan pelan kepada Jessica saat upacara berakhir, untuk Charlie, untuk Atlas, karena menemukan cara untuk menyatukan kita semua, bahkan setelah dia pergi. Aku pikir dia tahu, jawab Jessica sambil memperhatikan Atlas dengan lembut menyundul kaki Charlie yang terbungkus selimut yang menyembul keluar dari bungkusan itu. Perjalanan pulang terasa tenang, dipenuhi dengan makna penting saat itu. Atlas menumpang di kursi belakang di samping kursi mobil Charlie, perhatiannya tidak pernah beralih dari bayi itu. Saat mereka berhenti di jalan masuk rumah suburban mereka yang sederhana, Ryan berhenti sejenak sebelum mematikan mesin. Selamat datang di rumah, Atlas, katanya, menatap mata anjing itu di kaca spion. Ini tempatmu sekarang, bersama kami, bersama Charlie. Ekor Atlas berdebam di kursi sebagai tanda pengakuan. Di dalam, mereka menunjukkan Atlas di sekitar rumah barunya, berakhir di kamar bayi tempat Charlie akan tidur. Kamar itu telah didekorasi ulang dengan tergesa-gesa dalam seminggu terakhir, menggabungkan elemen-elemen yang ditemukan Jessica yang dijelaskan dalam jurnal Emma, makhluk-makhluk hutan, dinding kuning lembut,
hiasan bintang dan bulan yang tergantung di atas tempat tidur bayi. Ryan meletakkan Charlie dengan lembut di tempat tidurnya untuk pertama kalinya, menyesuaikan peralatan pemantauan yang akan membantu mereka mengelola kondisinya di rumah. Atlas segera mengambil posisi di samping tempat tidur bayi, berbaring di atas karpet mewah seolah-olah dia selalu berada di sana. "Lihat itu," bisik Jessica. Dia tahu persis di mana dia harus berada. Ryan mengangguk, emosi yang terlalu kompleks untuk kata-kata menyesakkan tenggorokannya. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan foto kecil berbingkai Emma, tersenyum, bersemangat, hidup, yang dia ambil dari apartemennya. Dia meletakkannya dengan hati-hati di lemari kamar bayi, memposisikannya sehingga menghadap tempat tidur bayi. Agar dia bisa mengawasinya juga, jelasnya, suaranya sedikit tercekat saat sinar matahari sore menyaring melalui tirai kamar bayi, menciptakan pola hangat di seluruh ruangan. Atlas menatap foto itu, lalu ke Charlie, lalu ke Ryan dan Jessica. Dengan cara anjingnya, dia tampaknya memahami lingkaran penuh yang telah diselesaikan, bagaimana kehilangan telah berubah menjadi awal yang baru, bagaimana cinta orangnya berlanjut melalui dirinya, melalui Charlie, melalui keluarga yang telah terbentuk dari fragmen kesedihan dan kegembiraan. "Kami bertiga akan menceritakan semua tentang ibu pertamanya ketika dia lebih besar," janji Jessica, bersandar di bahu Ryan, tentang betapa berani dia, betapa pintarnya dia, bagaimana dia membantu begitu banyak bayi melalui pekerjaannya, dan tentang bagaimana anjingnya menolak untuk meninggalkan sisinya. Ryan menambahkan, meraih untuk membelai kepala Atlas, mengubah segalanya. Atlas menghela napas puas, meletakkan dagunya di atas cakarnya saat dia melanjutkan pengawasannya atas warisan terbesar Emma. Bukan penelitiannya, bukan terobosan medisnya, tetapi putra yang membawa semangatnya ke masa depan, dijaga selalu oleh sahabat setia yang telah mengenali apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ikatan keluarga yang tak terpatahkan yang melampaui bahkan kematian itu sendiri. Terkadang berkat terbesar dalam hidup datang tersamar sebagai kesedihan terdalam kita. Ketika Atlas menolak untuk meninggalkan sisi tempat tidur bayi Charlie, tidak ada yang bisa membayangkan koneksi mendalam yang menunggu untuk ditemukan. Anjing gembala Jerman ini tidak hanya mengikuti pelatihannya. Dia memenuhi janji suci kepada Emma yang dicintainya, mengawasi putranya ketika dia tidak bisa lagi melakukannya. Melalui pengabdian Atlas, seorang saudara laki-laki yang telah pergi 16 tahun sebelumnya menemukan jalan kembali ke saudara perempuannya yang telah hilang, menemukan bahwa ikatan keluarga dapat melampaui bahkan kesalahan dan penyesalan terbesar kita. Anak yang tidak pernah digendong Emma menjadi keajaiban yang menyembuhkan luka lama dan menciptakan awal yang baru. Berapa banyak dari kita yang membawa penyesalan serupa tentang hubungan keluarga yang telah kita biarkan lepas? Berapa banyak kesempatan rekonsiliasi yang telah kita lewatkan, berpikir bahwa akan selalu ada lebih banyak waktu? Atlas mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk menghormati mereka yang telah kita hilangkan dengan mencintai mereka yang tersisa. Keluarga yang kita pilih, keluarga yang kita ciptakan, dan keluarga yang kita temukan kembali semuanya membentuk permadani kehidupan kita. Dan terkadang dibutuhkan seekor anjing setia dengan misi untuk menunjukkan kepada kita bahwa cinta meninggalkan jejak yang dapat kita ikuti pulang bahkan ketika jalan tampaknya hilang selamanya.